lagi sama gua Riko dari YouTube-nya Jual Helm. Di kesempatan kali ini ya, gua mau ngebahas perhelman lagi tentunya ya. Helm yang mau gua bahas kali ini tuh helm full face sporty ya, yang masih banyak banget nih jadi perbincangan anak-anak motor di luar sana ya. Jadi helm yang gua bahas kali ini adalah helm tipe tertinggi ya dari helm NHK Mark I series. Langsung aja kita bahas helmnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian bantu subscribe channel YouTube kali ini ya. Biar ini tuh nih lebih berkembang ya tentunya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Gak usah kelamaan, langsung aja kita munculin helmnya. Nah, ini dia nih penampakan dari helmnya ya. Ini yang warna merah ya. Merahnya menyala banget. Dan ada tulisan NHK helmet di bagian samping dan udah polos gitu aja, dilengkapi dengan tali nih. Oh, di dalamnya ternyata masih dibungkus lagi ya dengan kain. Juga ada busa buat melindungin spoilernya nih. Dan inilah dia helm NHK Mark I series double visor. Here we go. Sumpah ini gokil banget sih ya penampakan dari helm NHK Mark I series double visor yang black glossy ini. Ini tuh helm full face harian ya yang dilengkapi dengan teknologi balap terkini yang lebih keren banget ya. Helm ini juga dilengkapi dengan fitur aerospace ya atau RHD lens. Karena dari bentuknya ini ya dulu waktu awal launching banyak yang beranggapan kalau helm ini harganya di atas 1 jutaan. Nggak taunya helm ini tuh budget pelajar banget ya harganya. Untuk bentuk dari helm NHK Mark I ini sumpah ini keren banget ya karena dia bentuknya itu ramping ya. Ini adalah helm pertama NHK yang memiliki bodi yang kecil daripada seri sebelumnya. Dan ini adalah jawaban dari pihak NHK ya untuk meluncurkan bentuk sel yang lebih kecil ya. Untuk yang berbadan gemuk kurang cocok kalian kalau pakai helm ini ya karena dia lebih ramping ya, nggak bulat. Sportinya dapat banget nih. Dan juga dilengkapi nih dengan tulangan-tulangan yang tegas nih di bagian atas nih ya. Ini ada dua. Untuk di bagian sampingnya ini nggak ada, mulus. Dan ada juga nih di bagian bawah ya, agak ke belakang nih. Dia ada tulangan tegas juga nih ya. Terus di bagian atasnya, ini dia ada logo NHK helmet tentunya ya. Dia ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi nggak norak sih menurut gua. Di bagian visornya, di bagian atas, di sini ada tulisan RHD lens. Dan di sini juga ada keterangan beratnya dari 1480 gram sampai 1500 gram plus 50 ya. Didukung dengan spoilernya nih, yang panjang ya, jadi kelihatan sporty banget tentunya nih. Di bagian atasnya juga ini terdapat dua tulangan tegas nih. Jadi keren banget ya untuk samping kanan kirinya dia mulus dan ini juga ada tulangan tegas lagi ya di bagian depan dan di bagian samping belakang nih. Di bagian belakang juga ada tulisan NHK dan Mark I, terus ada juga ukuran helmnya yaitu L. Di bagian bawah ini ada tulisan NSRD Project nih dan juga ada label tag-nya nih. Di sini ada tulisan Mark I, ada scan-nya nih. Buat panduan lebih lengkapnya tentang helm NHK Mark I ini, kalau kalian pengen tahu lebih lengkap tentunya tinggal kalian scan aja ya. Jadi simple banget. Dari segi catnya, finishingnya rapih banget nih. Nggak ada bercak, mulus ya. Walaupun kelihatannya tipis ya catnya dibandingkan sama helm KIT Striker ya. Bahan dari helm ini pun dia sudah menggunakan bahan termoplastik ya, atau bahan material ABS yang paling sering disebutnya nih. Jadi kuat banget nih, good job banget pokoknya helm ini. Untuk ukuran dari helm NHK Mark I ini, dia itu tersedia dari ukuran XS sampai XXL. Jadi buat kalian kalau mau beli helm NHK Mark I ini, kalian harus memilih
downsize ya, karena dia itu memiliki satu ukuran sel dan dua ukuran IPS. Helm ini juga dilengkapi dengan dua airflow ya, di bagian atas kepala dan di bagian mulut nih. Ada juga exhaustnya nih ya di bagian belakang, dan ada spoilernya yang panjang nih ya. Dari segi bentuk airflow-nya ini menurut gua bentuknya kayak roket gak sih kalau kita balik kayak gini? Coba kalian komen di bawah, sependapat gak sama gua kalau ini bentuknya kayak roket ya. Nih, untuk buka tutupnya ini pun keset ya, dan kokoh banget, nggak goyang-goyang kayak helm kerupuk. Keren banget sih ini. Dan di bagian depannya nih, dia mantep, keren banget ya. Ini keset, kokoh, kuat ya. Dan juga dilengkapi dengan saringan udara. Ini dia bisa setengah dan full ya. Mirip helm JP Prime gak sih? Coba sih kalian komen, menurut kalian sama nggak nih? Dan helm ini memiliki 4D cooling air vent system ya, yang diklaim memiliki belasan titik ventilasi udara. Jadi kalian gak bakalan pengap kalau pakai helm ini tentunya, dan dingin banget. Dan di bagian belakangnya ini dia kan terdapat exhaust ya. Ini keren banget sih. Ya, exhaustnya dia juga muncul di bagian permukaan. Dan di bagian belakangnya ini, di bagian spoiler ya, dia juga terdapat nih lubang-lubang buat ngeluarin udara ya, udara-udara panas dari helm ya. Jadi menurut gua ini bakalan lancar banget buat sirkulasi udaranya. Dan untuk spoilernya pun dia kuat dan kokoh banget. Kuatnya sama nih kayak helm KYT Striker kemarin yang gua bahas, kokoh banget. Untuk sertifikasi dari helm NHK Mark I ini, dia hanya SNI aja ya, dia tidak terdapat DOT ataupun ECE ya. Tapi walaupun hanya SNI, menurut gua ya ini udah aman banget sih, karena dia sudah menggunakan bahan material ABS yang kokoh banget. Dan yang menarik dari visor helm NHK Mark I yang double visor ini ya, dia sudah menggunakan teknologi RHD Lens Revolution High Definition Lens, berfungsi untuk mengurangi pembiasan sinar matahari, dan kalau malam hari bisa mengurangi bias cahaya lampu dari arah berlawanan, jadi nggak silau. Naik turun visornya juga smooth dan build-nya kokoh. Visor ini juga sudah semi-lock, namun sayangnya belum dilengkapi dengan pushpin. Double visornya atau sun visornya benar-benar lebar, jadi menutupi hampir seluruh muka kita. Dan yang menarik dari visor bagian dalam atau sun visor, atau juga sering disebut inner visor ya, dia itu juga sudah menggunakan teknologi RHD lens ya. Jadi kalau siang hari dia itu nih mengurangi sinar cahaya matahari, dan kalau malam hari dia itu nih nggak terlalu gelap ya. Untuk list karetnya ini pun bisa dilihat sendiri ya, dia rapi banget nih, nggak ada cacat sedikit pun ya, nih bisa kalian lihat. Terus dia juga di bagian sambungannya dia itu ditutupi dengan nih, ada karet juga yang menutupi, ada tulisan NHK-nya nih. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagian interiornya nih ya. Ini memukau banget sih ya, mewah banget. Dari busanya yang tebal dan empuk banget, ini bakalan nyaman banget saat dipakai ya. Ini kita pijit pun enak banget ya. Dia juga sudah dilengkapi dengan chin guard dan neck roll nih. Jahitannya ini pun rapih banget, nggak ada cacat sedikit pun. Ini juga ada kulit sintetis ini sedikit ya di bagian kanan kiri, dan ini ada jaring-jaring di bagian luar ya, di bagian bawah dan di bagian dalamnya nih. Untuk kainnya pun dia soft skin material ya, lembut, nyaman banget. Dan ini nih yang paling menarik menurut gua nih. Dia di bagian bawah ini tuh terdapat busa tambahan nih ya, yang berfungsi untuk meredam suara noise, suara angin ya, yang lebih apa sih namanya? Lebih sempurna tentunya. Busa tambahan ini kalian nggak bakalan dapetin di NHK Mark I yang single visor, karena ini hanya ada di double visor ya. Dia itu jaring-jaringnya cukup lebar, jadi kalau sumpamanya angin masuk itu nih bakalan kerasa banget dinginnya ya. Dan untuk busanya dari helm NHK Mark I ini, dia tentunya sistem knockdown ya. Ini bisa kita buka keseluruhannya. Dan penguncian dari helm NHK Mark I ini dia sudah menggunakan microlock nih ya, jadi simpel buat kamu pakai sehari-hari. Dan untuk bahan dari penguncian microlocknya ini dia menggunakan stainless, jadi kuat banget ya, tahan karat tentunya. Dan ini juga sudah ECE ya, ECE-nya itu 22.06, jadi bakalan safety banget nih. Kenapa helm NHK Mark I ini dia tidak menggunakan double daring? Karena helm ini tuh dikhususkan buat
pemakaian daily ya, yang simple-simple aja ya, yang cocok buat dipakai sehari-hari dan nyaman tentunya. Helm NHK Mark I ini dia juga itu sudah glasses fit ya, atau support pengguna kacamata ya, walaupun dia nggak ada label tag-nya nih. Dan ini dia nih penampakan dari bagian dalamnya kalau busanya kita lepas. Sumpah ini mengejutkan banget sih. Sesuai dengan kenyataannya, di bagian IPS-nya banyak banget lubangnya nih. Keren banget sumpah. Baru pertama kali nih gua ngeliat lubang IPS bentuknya kayak gini. Ini dia ada 13, bayangin nih. Untuk IPS-nya pun dia menyeluruh ya nih. Dari bagian sini nih. Dari atas kuping ya sampai ke belakang kepala nih, menyeluruh sampai lingkar kepala bagian atas nih. Dan untuk chin guard-nya ini ya, dia nggak kepanjangan dan nggak kependekan juga nih, dia pas ya nih. Dan ini juga terdapat sedikit kain dan busa ya ini, yang lembut banget. Ini berfungsi buat meredam nih kalau seumpamanya ada noise angin yang mau masuk nih dari bawah ya. Dan helm ini juga dilengkapi dengan emergency quick release nih ya. Jadi kalau seumpamanya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, yang susah buat dilepas, tinggal kalian lepas microlock-nya dan ini tinggal kalian tarik aja ya. Ini nanti bakalan langsung kelepas semua nih. Dan yang paling gua suka nih ya, yaitu nose guard-nya nih. Bisa kalian lihat ya, dia pas banget presisi ya, nggak ketinggian juga dan nggak kependekan ya nih. Ini juga bisa dilepas pasang untuk nose guard-nya ya, tapi saran gua mendingan jangan karena kelihatannya lebih keren banget sih kalau seumpamanya nose guard-nya ini tetap dipasang di helm NHK Mark I ini. Untuk bagian fittingnya ini, sumpah ini yang paling gue tunggu-tunggu sih. Pengen nyobain dari helm NHK Mark I ini. Ini langsung gue cobain ya. Lembut, nyaman banget ya. Baru pertama kali ini gue nyobain helm full face yang menurut gue ini keren banget sih. Ini pas banget di kepala gue. Untuk busanya pun dia empuk banget ya. Nggak terlalu jepit juga di bagian pipi. Untuk bagian belakangnya pun, ini fungsi dari busa bagian belakang ini mengikatnya juga sempurna, jadi nggak goyang-goyang helmnya saat dipakai. Dan coba nih, ini tampilan dari depan ya. Ini tampilan dari sebelah kiri. Ini tampilan dari sebelah kanan. Dan ini tampilan dari belakangnya nih. Ini saluran udaranya, airflow-nya berfungsi dengan baik ya. Nih kita buka ya. Airflow-nya ini kan di ruangan ber-AC. Coba tak gini-giniin. Ini pun masuk ya guys ya. Udaranya kerasa ya. Dan helm ini tuh ringan banget ya saat dipakai ya nih. Jadi kalau sumpamanya dipakai perjalanan jauh juga ya. Sumpamanya kayak touring ataupun ya perjalanan buat pulang kampung ya. Ini cocok banget nih. Karena dia gak berat dan gak bikin pegel ya di leher ya. Di visor clear-nya kita buka nih. Gak berisik ya. Dan ini bisa kita atur nih setengah ataupun full ya. Ini 4 kali nih. Untuk ratchetnya ini kita atur. Untuk visor luarnya ini tadi clear. Dia nggak silau kalau kena cahaya ya. Ini kan ada lighting. Kanan kiri ini terang banget. Ini gue masih bisa ngintip dari sebelah sini yang nggak ada tulisan NHK-nya ini. Ini dia nggak silau. Untuk yang bagian visor dalamnya. Ini pun dia nggak gelap banget ya. Pas ini menurut gue. Like smoke ya. Sumpah keren banget ini. Gue mau cobain pakai kacamata. Bah, nyaman sih menurut gua, nggak ganggu, nggak ganjel juga. Sumpah, keren banget helm ini. Kalian wajib sih beli helm ini ya, karena budget pelajar dengan fitur sebagus ini udah keren. Kesimpulan dari helm NHK Mark I series yang double visor ini cocok banget nih buat kalian yang hobi-hobi reading di dalam kota ya. Ini kelihatannya tuh mewah, simple. Apalagi helm ini tuh budgetnya budget pelajar banget ya. Untuk harganya ini berbeda-beda ya, tergantung serinya ya. Untuk seri yang Elite Solid, dia itu ada di harga 700 ribuan nih. Buat yang single visor ada di angka 750 ribuan. Untuk yang double visor solid, dia itu di angka 850 ribuan nih. Dan untuk desain dari helm NHK Mark I ini, dia dibagi menjadi dua tentunya, yaitu solid dan motif ya. Untuk yang solid, dia itu ada black glossy, dim grey glossy, star white, dim grey dove, dan black dove. Dan untuk pilihan desain motif, dia itu ada motif Miha, Alonso, Ivan Ortola, dan Bo. Apalagi helm NHK Mark I ini, dia memiliki fitur yang gak kalah sama helm yang harganya jutaan ya. Contohnya yang di visor dia sudah dilengkapi dengan fitur RHD lens. Ada juga fitur 4D cooling air vent system.
Ditambah lagi ya, busanya itu nyaman banget saat dipakai dan empuk dan nggak terlalu gigit ya, jadi nggak sakit saat dipakai nih. Di helm ini juga ringan ya, karena bobotnya ada di angka 1400 sampai 1500 gram ya, jadi nggak bikin sakit leher saat dipakai tentunya. Mending kalian buruan beli nih ya, karena helm ini sumpah keren banget ya. Menurut gua kalau sumpamanya nilainya dari 1 sampai 100, nilainya ini 90 ya. Dari segi fitur dan kenyamanannya ini dapat banget nih. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari gua tentang helm NHK Mark I series yang double visor ini ya. Oke, jangan lupa ya buat support terus nih akun YouTube-nya Jual Helm ya, biar semakin berkembang dan lebih maju ke depannya. Oke, jangan lupa ya buat dibantu subscribe, bantu like, share, dan komen nih. Oke, cukup sekian dari gua Riko. Gua pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.